Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas salah satu putri yang berasal dari kerajaan Denmark. Dirinya bernama Putri Alexandra dari Denmark. Kemudian menjadi ikon fashion di pertengahan era Victoria di Inggris dan melanjutkannya di era Edwardian. Memiliki suami yang merupakan seorang playboy sepanjang hidupnya, menjadikannya seorang istri yang berbesar hati dengan tingkah laku suaminya. Namun, dirinya tetap berhasil mempertahankan pernikahannya dan menjadi wanita yang diagungkan di negaranya hingga akhir hayatnya. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas topik yang belum pernah kami bahas sebelumnya, yakni momen perayaan yang diselenggarakan oleh banyak umat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Penasaran apakah perayaan tersebut? Perayaan tersebut adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Makna Maulid Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sebagai peringatan kebesaran dan keteladanan Nabi, serta momentum dan penyemangat untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman. Dan di momen ini, izinkan kami Tim Story Dunia untuk menceritakan kisah kelahiran Nabi akhir zaman yang amat kami agungkan. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Maulid ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti hari kelahiran. Dan kisah ini berawal dari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada bulan April tahun 571. Sedangkan untuk tanggal Masehi masih terjadi perdebatan antara Nabi Muhammad lahir tanggal 20 atau 22 April. Namun, ada pula yang berpendapat bahwasannya kelahiran Nabi jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 571. Perihal mengenai alasan disebut sebagai tahun gajah karena waktu itu tengah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu adanya serangan dari tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-Arabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim kekasih Allah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari kabilah Bani Zuhra al-Quraisyah. Nabi dilahirkan di Mekah dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Ismail alaihi salam dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain sedikit pun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya, Abdullah, meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh yakni Halimah Sa'diyah. Hal ini merupakan tradisi bangsa Arab di mana mereka menyusukan sang anak kepada perempuan desa tempat mereka tinggal. Tujuannya supaya anak-anak mereka termasuk Nabi Muhammad dapat tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, dia menjadi anak yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab perawat Nabi Muhammad. Namun, 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih pada pamannya Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Tetapi, dirinya tergolong orang miskin.
Kelahiran Nabi Muhammad SAW telah menggemparkan seantero semesta. Sejumlah peristiwa luar biasa menyambut kemunculan putra Abdullah ini, hingga makhluk-makhluk berdecak heran dan saling bertanya, ada apa ini? Berikut adalah beberapa kejadian luar biasa yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat mensakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Namun api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, yang mana artinya sebagai berikut. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisrah runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dikhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Syafwan. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dan kata hamdun yang berarti pujian. Artinya nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama ini tidak pernah terbersit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan salah satu irhash atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek Abdul Muthalib, sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula, ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapatkan pujian. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar pembicaraan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin sering sengaja dipelintir. Begitu Nabi SAW lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unf menyampaikan yang memiliki arti,
Diriwayatkan dalam beberapa hadis yang matsur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapisan langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali. Sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan beberapa peristiwa yang terjadi ketika beliau dilahirkan. Semoga video ini dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Nantikan video terbaru terlainnya di channel Tim Story Dunia.